Bab 1171 Cuci lehermu, saatnya pembalasan. 2 hari di luar kota Camelot. Di lapangan terbuka yang luas, ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan kompetisi ksatria yang diadakan setiap 3 tahun. Ini adalah salah satu acara yang paling dinanti-nantikan di Camelot karena, di antara ratusan calon ksatria, salah satu dari mereka akan menjadi salah satu ksatria pribadi raja yang melayani langsung di bawahnya. Ksatria Meja Bundar. Begitulah sebutan mereka, dan siapapun yang menyandang gelar itu dihormati di seluruh negeri, bukan hanya karena keterampilan mereka, tetapi juga karena simbol yang mereka wakili. Mereka adalah ksatria raja dan melalui mereka kedamaian kerajaan terjamin. Karena terlalu banyak peserta, semua orang dibagi menjadi 8 kelompok. Setiap kelompok memiliki 100 peserta, dan hanya satu dari 100 orang itu yang akan melaju ke semifinal. Morgaine dan Modred menyaksikan kualifikasi dari salah satu kursi terbaik di antara pengiring raja. Meskipun mereka cukup jauh dari raja, tempat mereka duduk berada di dalam area VIP yang diperuntukkan bagi para bangsawan berpangkat tinggi, serta pejabat, di Camelot. "Ibu, ada begitu banyak ksatria," kata Modred dengan penuh semangat. "Aku tidak sabar untuk berpartisipasi dalam kompetisi ksatria berikutnya." "Anak bodoh, kau masih terlalu muda untuk itu," jawab Morgaine. "Tunggu saja 6 hingga 9 tahun lagi sebelum kau mengikuti turnamen. Saat itu, keterampilanmu dengan pedang tidak akan tertandingi, dan tidak ada yang bisa mengalahkanmu dalam pertempuran." Petik 2. Aku tidak sabar menunggu selama itu. Modred cemberut. "Aku akan mengikuti kompetisi berikutnya." Morgaine mendesah, dan memutuskan untuk berbicara dengan putranya lagi setelah kompetisi selesai. Saat ini, kegembiraan Modred sangat memuncak, dan akan menjadi kontraproduktif untuk membujuknya agar tidak mengikuti kompetisi ksatria berikutnya dengan suasana hatinya saat ini. Tiba-tiba, kerumunan bersorak ketika seorang ksatria hitam melucuti salah satu calon ksatria dalam pertempuran. Ksatria hitam itu kemudian menempelkan ujung bilah pedangnya di leher lawannya, memaksa lawannya untuk menyerah dan mengakui kekalahan. "Wow," Modred mengangkat tinjunya. "Keren sekali. Bukankah dia hebat, Ibu?" Morgaine mengangguk sambil menatap ksatria hitam di kejauhan. Dia, dan para ksatria Meja Bundar, menganggap ksatria misterius itu sebagai kuda hitam turnamen. Meskipun dia tidak menunjukkan seluruh kekuatannya, kemampuannya dalam menggunakan pedang hampir seperti seorang master. "Ibu, bagaimana kalau kita menyewa ksatria hitam itu untuk menjadi guruku jika dia menjadi juara?" tanya Modred. "Bisakah kita? Kumohon." "Itu mungkin agak sulit, tetapi bukan tidak mungkin," jawab Morgaine. "Aku perlu bertanya kepada ayahmu tentang hal itu, tetapi hanya jika dia memenangkan turnamen ini." "Baiklah, aku yakin dia akan memenangkan turnamen ini." "Benarkah? Bagaimana kau tahu?" "Aku hanya tahu." Morgaine terkekeh sambil menepuk kepala putranya dengan lembut, yang sedang menatap ksatria hitam itu seolah-olah telah menemukan idolanya. Beberapa jam berlalu, dan jumlah peserta menyusut dengan cepat. Akhirnya setelah matahari terbenam, hanya 400 dari 80 peserta yang tersisa. Babak kualifikasi akan berlanjut keesokan harinya hingga hanya satu peserta yang tersisa di setiap divisi. Saat turnamen berakhir untuk hari itu, ksatria hitam itu dengan santai meninggalkan lapangan untuk kembali ke tempat tinggalnya. Beberapa orang menguntitnya dari balik bayang-bayang karena mereka semua penasaran dengan identitas aslinya. Bahkan bawahan ksatria Meja Bundar diminta untuk mencari tahu di mana ksatria hitam itu tinggal. Ketika ksatria hitam berbelok ke sebuah gang, para pengejarnya mengikutinya. Namun, setelah mengintip ke dalam gang, mereka menemukan bahwa target mereka sudah tidak ada lagi. Seolah-olah ksatria hitam itu telah menghilang begitu saja, dan itu memaksa para pengejar untuk menyebar untuk menemukan keberadaannya. 5 menit kemudian, seperti yang diduga, mereka tidak mampu menahan rasa ingin tahu mereka. William menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum melepaskan helm yang menutupi wajahnya. Half-elf itu telah memasuki turnamen dan menggunakan alias Bruce Dwayne dan menyebut dirinya Dark Knight. Biasanya, Knight memiliki beberapa gelar seperti Knight of the Lion, Knight of the Wolves, dan yang paling populer, Knight of the Round Table. Tidak mungkin bagi manusia biasa untuk mengalahkan William dalam ilmu pedang meskipun itu bukan spesialisasinya. Bahkan di kehidupan sebelumnya, senjata favorit William adalah tombak. Tentu saja, dia juga tahu dasar-dasar ilmu pedang, dan merupakan pendekar pedang yang lumayan di kehidupan sebelumnya. Meski begitu,
Ilmu pedang dasarnya tampak seperti milik seorang ahli karena seberapa kuat dia saat ini. Half-elf itu juga memastikan untuk menyamakan kekuatannya dengan prajurit biasa, jadi tidak ada yang akan tahu identitasnya. Tidak kusangka aku akan mengikuti turnamen dalam hal ini. William terkekeh saat baju zirah di tubuhnya menghilang dan digantikan oleh pakaian kasual. Turnamen Night diadakan selama 5 hari, dan dia masih memiliki 4 hari tersisa sebelum dia mendapatkan hak untuk menantang orang yang ingin dia lawan. Untuk berjaga-jaga, aku akan meminta Astrape untuk kembali padaku besok malam, jadi aku bisa meminum darahnya, pikir William. Aku tidak ingin meminum darah siapapun di kota ini karena itu bisa menimbulkan kecurigaan. Half-elf itu tahu bahwa segalanya akan menjadi rumit jika dia ketahuan meminum darah orang lain. Karena itu masalahnya, dia perlu meminum darah secara diam-diam tanpa memberitahu siapapun. Sebelumnya dalam turnamen, William merasakan beberapa mata yang ingin tahu sedang mengamati tubuhnya, dan di antaranya adalah Morgaine dan Merlin. Keduanya adalah penyihir yang kuat, jadi ia bermain aman dan bertindak dalam batasan turnamen yang wajar. Agar rencananya berhasil, ia harus bertindak seperti manusia biasa selama beberapa hari berikutnya hingga ia menjadi juara. Setelah itu, ia bisa menyingkirkan semua kepura-puraan dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Karena bawahannya sudah mencari petunjuk tentang cara menghentikan time loop agar tidak terulang kembali di Midgard, ia punya banyak waktu untuk menikmati kesempatan yang sempurna ini guna membalas dendam kepada mereka yang bertanggung jawab atas pengusirannya dari Camelot, serta orang yang telah memberikan dekret untuk mewujudkannya. Cuci lehermu, pikir William sambil menatap kastil di kejauhan. Saatnya membalas dendam. Bab 1172 Kau kehilangan kesempatan besar. Saat William berada di dalam ujian Boreas, para Drow di benua bulan perak mulai bersiap menghadapi perang yang tak ada pilihan lain bagi mereka selain ikut serta. Putri Eowyn ditugaskan untuk menjadi pemimpin generasi muda dan mengasuh anak-anak yang akan ditinggalkan oleh orang tua mereka. Meskipun ia memiliki beberapa pengalaman dalam hal ini saat William masih berada di benua selatan, ia masih kewalahan dengan banyaknya jumlah peri yang harus berjuang sendiri saat orang tua mereka pergi berperang. Apakah anak-anak manusia juga merasa tak berdaya saat itu? Putri Eowyn berpikir saat ia melihat anak-anak peri memasuki tempat penampungan sementara yang telah disiapkan keluarga kerajaan dan dewan peri untuk mereka. Tidak, Putri Eowyn menggelengkan kepalanya. Mereka mengalami hal yang lebih buruk. Saat orang-orang dewasa telah berubah menjadi kristal, anak-anak dibiarkan berjuang sendiri. Ini sangat berbeda dengan situasi para peri saat William memberi mereka waktu 1 bulan untuk bersiap. Seminggu telah berlalu sejak Half-Elf memberikan dekretnya, dan semua Drow bekerja sama untuk menjaga kesejahteraan generasi berikutnya. Tidak seperti manusia, elf tidak dapat bereproduksi dengan cepat. Inilah sebabnya Raja, Dewan Elf, dan orang dewasa lainnya berusaha keras untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Wah, ini lebih baik dari yang kukira. Sebuah suara geli terdengar dari belakang Putri Eowyn. Para pengawal dan pelayan Putri Elf semuanya melotot ke arah pendatang baru itu, yang berjalan ke arah mereka dengan sikap riang. Selamat pagi, Charmaine, Putri Eowyn menyapa elf cantik yang juga bertugas sebagai pelayan pribadi William. Selamat pagi, Yang Mulia, jawab Charmaine. Apakah itu lingkaran di bawah matamu yang kulihat? Itu tidak baik, kau harus lebih menjaga dirimu sendiri. Jika kau sakit, apa yang akan terjadi pada anak-anak ini? Pearl, yang berdiri di samping Putri Eowyn, tidak tahan lagi dan melotot ke arah saudara perempuannya. Meskipun Charmaine adalah satu-satunya anggota keluarga yang tersisa, dia masih belum bisa terbiasa dengan perubahan karakter yang dialami saudara perempuannya sejak dia ditangkap di benua selatan. Kakak, kenapa kamu melotot ke arahku? Charmaine bertanya dengan cemberut. Aku hanya khawatir dengan sang putri, tahu. Sir William memberinya tugas penting dan jika dia sakit, tidak akan ada yang bisa menggantikannya. Tepat saat Pearl hendak menjawab pernyataan acuh tak acuh saudara perempuannya, Putri Eowyn meletakkan tangan kanannya di bahu Pearl untuk menenangkannya. Dia lalu menoleh ke arah peri cantik yang sedang memandangi anak-anak peri dengan ekspresi geli di wajahnya. Terima kasih atas perhatianmu, Charmaine, kata Putri Eowyn. Aku akan menuruti kata-katamu dan menjaga diriku sendiri dengan lebih baik. Charmaine tersenyum sambil menganggukkan kepalanya tanda puas. Itu yang terbaik, Yang Mulia, komentar Charmaine. Terkadang, kita hanya melihat sesuatu dengan jelas saat kita mengalami skenario yang sama. Saat itu,
kita memperlakukan anak-anak manusia sebagai budak, ternak, dan mainan. Sama seperti semua orang, aku juga bersalah karena melakukan kejahatan yang begitu keji. Itulah sebabnya aku ingin menebus kesalahanku. Charmaine kemudian berhenti sejenak sebelum melirik putri peri yang telah diberi tanggung jawab besar oleh remaja berambut hitam yang saat ini tidak berada di ibu kota peri. Kau melihat sesuatu dengan cara yang berbeda saat kerah budak yang sama yang kau kenakan pada orang lain tiba-tiba berada di lehermu sendiri, kata Charmaine. Ia tidak lagi menatap putri peri, tetapi pada anak-anak yang sedang digiring ke tempat penampungan besar yang dibangun para peri untuk keadaan darurat. Sekarang aku mengerti mengapa Lord William selalu mengenakan kalung budak di lehernya saat itu, kata-kata Charmaine terhenti seolah-olah dia sedang mengenang kenangan indah. Mungkin, itu untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa memperbudak orang lain bukanlah hal yang benar untuk dilakukan. Sangat disayangkan bahwa dia sekarang telah berubah. Meski begitu, aku masih mencintainya apa adanya. Charmaine tersenyum manis sebelum melirik saudara perempuannya, Pearl. Kakak, apakah kamu sudah memikirkan tentang lamaran yang aku berikan kepadamu setelah pembicaraan kita beberapa hari yang lalu? Tanya Charmaine. Ya, jawab Pearl. Jawabannya adalah tidak. Benarkah? Sayang sekali. Kamu kehilangan kesempatan besar. Kesempatan untuk menjadi apa? Seorang budak. Tidak, terima kasih. Charmaine terkekeh setelah mendengar kata-kata saudara perempuannya seolah-olah itu adalah hal paling menggelikan yang pernah didengarnya dalam hidupnya. Kakak, kamu mungkin tidak mengenakan kalung sekarang, tetapi aku tahu kamu bisa merasakannya, kata Charmaine sambil berjalan menuju kakak perempuannya sambil tersenyum. Bahkan tanpa kerah yang mengikat keinginanmu, kau sudah tahu bahwa kau tidak dapat menentang Lord William. Satu-satunya alasan mengapa kau masih bukan seorang drow adalah karena belas kasihannya. Charmaine menyeringai sebelum menepuk bahu Putri Eowyn seolah-olah mereka adalah sahabat karib. Hanya untuk memastikan bahwa kau tidak salah paham, Lord William tidak tertarik padamu, Yang Mulia, kata Charmaine sebelum menatap adiknya, Pearl, dengan tatapan penuh perhatian. Dia hanya tertarik pada adikku, untuk alasan yang tidak ku ketahui. Satu hal yang ku ketahui adalah bahwa dia tidak berniat menjadikannya selir atau kekasihnya. Dia hanya ingin adiknya berada di sisinya, seperti bagian dari koleksi, mungkin. Pearl melotot ke arah saudara perempuannya karena dia tidak tertarik menjadi bagian dari koleksi William. Melihat tatapan penuh kebencian itu, Charmaine hanya bisa menggelengkan kepala sebelum melangkah pergi. Namun, setelah melangkah beberapa langkah, peri cantik itu berhenti dan menoleh untuk melihat Pearl, yang masih melotot padanya. Kakak, izinkan aku memberitahumu satu hal, kata Charmaine saat senyum di wajahnya menghilang dan digantikan dengan ekspresi serius. Bahkan dalam keadaannya yang rusak, Lord William adalah orang baik. Aku tidak ingin melihat hari ketika kesabarannya berakhir, dan dia mengubahmu menjadi boneka yang tidak punya pikiran. Aku hanya mengatakan ini kepadamu karena aku masih peduli padamu sebagai anggota keluargaku yang tersisa. Aku bersedia melakukan apa saja untuknya, tetapi aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakitimu. Jadi, terimalah saranku dengan sedikit keraguan, tetapi ketahuilah bahwa kemungkinan ini memang ada. Charmaine tidak berkata apa-apa lagi dan meninggalkan saudara perempuannya, dan para elf lainnya yang menjaga Putri Eowyn. Dia masih memiliki tugas penting yang harus dilakukan, seperti merawat Ibu William dan mengawasi si putri tidur di mata air kehidupan. Charmaine juga ditugaskan untuk mengamati apakah perintah remaja berambut hitam itu dilaksanakan, dan semua orang di ibu kota elf memperlakukannya seperti wabah yang tidak ingin mereka datangi. Bahkan Raja Elf tidak merasa nyaman berada di dekat Charmaine, yang membuat elf cantik itu tertawa geli di dalam hatinya. Tuan, semuanya berjalan sesuai rencana Anda, pikir Charmaine sambil melihat ke arah sisi utara benua bulan perak. Tolong, jaga diri Anda, dan kembalilah dengan kemenangan dalam penaklukan Anda atas tanah Hyperborea bab 1173. Tidak ada orang bodoh, seperti orang tua bodoh. Keesokan harinya di turnamen, gengsi Dark Knight tumbuh pesat. Setiap pertempuran yang dia ikuti ditonton oleh banyak orang, dan menarik banyak perhatian bahkan dari para bangsawan berpangkat tinggi di Camelot. Tiba-tiba, sorak-sorai penonton meledak saat lawan Dark Knight menyerah setelah terjepit di tanah dengan satu kaki, dan ujung pedang ditancapkan di dadanya. Kurasa dia akan menjadi perwakilan divisinya, kata Gawain sambil mengusap dagunya. Meskipun ilmu pedangnya tidak begitu halus, aku harus mengakui bahwa dia masih lebih baik daripada para calon ksatria lainnya yang ingin bergabung dengan barisan kita.
Bagaimana menurutmu, Lancelot? Seorang pria tampan, namun bermata tajam melirik Dark Knight sekilas sebelum mengalihkan perhatiannya ke kandidat lainnya. Dia hanya akan layak mendapat perhatianku begitu dia tiba di semifinal, jawab Lancelot. Itulah bukti kekuatannya yang sebenarnya. Para kesatria lainnya setuju dan menganggukkan kepala. Hanya Gawain yang merasa standar temannya terlalu tinggi. Baginya, penampilan Dark Knight sudah layak untuk diperhatikan. Kurasa aku harus menunggu sampai babak kualifikasi berakhir hari ini, pikir Gawain. Tapi, kurasa tidak ada yang akan menyusahkannya dalam kompetisi ini, mungkin kecuali 3 kesatria magang yang telah dilatih oleh rekan-rekanku untuk hari ini. Beberapa Knights of the Round Table memiliki murid yang bertugas sebagai pengawal mereka. Tentu saja, mereka membimbing para pemuda ini dengan harapan mereka akan diakui sebagai kesatria masa depan melalui turnamen Kesatria Camelot. Beberapa jam kemudian, 8 petarung terakhir dari setiap divisi diumumkan. Seperti yang diharapkan Gawain dan beberapa orang lainnya, Dark Knight muncul sebagai pemenang dan mewakili divisi ke-7 untuk bertarung di babak terakhir turnamen. Siapapun yang memenangkan pertandingan berikutnya akan mencapai semifinal, dan disitulah semuanya akan menjadi menarik. Seperti biasa, Dark Knight meninggalkan tempat itu dengan santai. Bahkan ketika jumlah orang yang menguntitnya bertambah, dia tidak terlalu khawatir. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka berharap untuk menangkap Pangeran Kegelapan? Setengah jam kemudian, William berhasil melepaskan diri dari para pengejarnya saat dia memasuki penginapan baru yang disewanya. Dia memutuskan untuk berganti akomodasi setiap hari untuk mencegah orang lain menemukan penginapannya. Dia baru saja melepas helmnya ketika dia melihat seseorang berdiri di sudut kamarnya. Setelah melirik pengunjung yang tak terduga itu, dia melepaskan baju besinya seolah-olah orang yang menyelinap ke dalam kamarnya tidak penting. Apa yang ingin kamu capai dengan mengikuti turnamen? Itu bukan urusanmu, orang tua. Kembalilah dan lakukan eksperimenmu di istana. Merlin, Grand Archmage yang melayani raja, mengerutkan kening sambil melirik remaja berambut hitam yang tidak menyembunyikan rasa tidak sukanya padanya. Turnamen Ksatria adalah acara penting bagi para calon ksatria. Apakah kau berencana melakukan sesuatu selama kompetisi? Tanya Merlin. Ya, aku berencana, jawab William. Aku berencana untuk menang. Jadi, jika kau tidak punya hal lain untuk dikatakan, pergilah. Aku lelah dan ingin tidur lebih awal. Kau lelah karena melawan manusia biasa. Apakah itu seharusnya lelucon? Ya, kenapa kau tidak tertawa? Apakah itu tidak cukup lucu? Kekuatan sihir berderak di ujung tongkat Merlin saat ia mengarahkannya ke William. Ia tahu betapa berbahayanya remaja berambut hitam itu, jadi ia tidak berniat untuk lengah. Aku akan bertanya lagi, apa tujuanmu mengikuti turnamen? Tanya Merlin. Tergantung pada jawabanmu, aku mungkin tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sendiri. William terkekeh sambil berjalan menuju tempat tidur dan berbaring. Kau penyihir paling bijak di dunia ini, dan kau masih bertanya kenapa aku bergabung. William bertanya balik dengan nada menggoda. Tidak bisakah kau mencari tahu sendiri, orang tua? Merlin tidak menjawab dan hanya menatap remaja yang sikapnya yang riang membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Kau di sini untuk membalas dendam, benar kan? Merlin bertanya setelah beberapa menit hening. Apakah karena kau dibuang dari Camelot dan dipaksa mati di medan perang? William mendengus. Kau boleh memikirkan alasan apapun yang bisa kau pikirkan untuk menjawab pertanyaanmu. Namun, aku menyarankanmu untuk tidak menghalangi jalanku. Apa kau masih tidak mengerti, Merlin? Aku bukan lagi bocah nakal yang kalian usir dari Camelot hanya karena kau bisa. Kali ini, akulah yang menendang orang. Jadi, jika kau tidak ingin aku mengusirmu, pastikan untuk pergi dengan damai selagi aku masih bersikap baik. Orang tua, percayalah padaku saat aku mengatakan bahwa kau tidak akan suka saat aku marah. Merlin mengabaikan kata-kata William saat kekuatan sihir di ujung tongkatnya bersinar lebih terang. Katakan saja padaku satu hal, apakah kau berencana untuk membunuh raja? Merlin bertanya. Kau terlalu banyak berpikir, Merlin, jawab William. Jika dan ketika dia meninggal, kau dapat yakin bahwa itu tidak akan terjadi di tanganku. Di suatu tempat di luar sana akan melakukan perbuatan itu, hanya saja itu bukan aku. Sekarang pergilah, aku ingin beristirahat, dan kehadiranmu menggangguku. Merlin menatap remaja berambut hitam itu selama 1 menit penuh sebelum menghilang dalam cahaya yang terang. Sesaat kemudian,
ruangan itu menjadi gelap. William memejamkan mata dan beristirahat. Dia tidak berbohong ketika mengatakan bahwa kematian raja tidak ada hubungannya dengan dirinya. Itu bukan perannya. Saat ini, hanya ada satu hal yang ingin dia lakukan, yaitu memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan padanya di masa lalu. Orang pertama yang akan kubalas dendam adalah Lancelot, renung William saat dia membiarkan dirinya dipeluk oleh Lady Sleep. Setelah itu, giliranmu, Arthur Pendragon. Kau ayah yang menyedihkan. Di masa lalu, William yang berambut perak tidak memiliki kekuatan untuk menentang takdirnya. Dia tidak bisa melawan arus sungai dan terpaksa hanyut oleh air yang mengamuk, sampai dia menemui ajalnya. Saat melangkah ke alam eksistensi ini, William telah mendapatkan kembali ingatan yang hilang ketika dia menjadi Einherjar di Asgard. Dia ingat keengganan yang dia rasakan saat dia menghembuskan napas terakhirnya. Hingga saat jantungnya berhenti berdetak, satu-satunya penyesalannya adalah tidak dapat dikenali oleh ayahnya sendiri, yang membuat remaja berambut hitam itu merasa jijik dengan betapa menyedihkannya dirinya di masa lalu. Inilah sebabnya dia juga ingin kembali ke orang-orang yang telah mengejeknya di masa lalu dan menunjukkan kepada mereka seperti apa rasanya merendahkan diri di bawah kaki seseorang. Tanda pisah tanda hubung. Kastil Camelot. Merlin muncul kembali di dalam kamarnya sambil mendesah. Dia sudah menduga bahwa Dark Knight adalah William dan dia datang untuk menemuinya untuk menanyakan apakah dia berencana untuk membunuh Raja Arthur. Meskipun remaja berambut hitam itu membantah tuduhannya, Grand Arkmid tidak bisa tinggal diam dan memberitahu Raja tentang penemuannya. Pada akhirnya, Raja hanya berterima kasih kepada Merlin dan memberitahu Arkmid bahwa dia akan berhati-hati. Setelah penyihir tua itu meninggalkan tempat tinggal Raja, seekor burung hantu terbang melalui jendela dan mendarat di tempat tidur Raja. Sesaat kemudian, seorang penyihir cantik muncul dengan ekspresi serius di wajahnya. Merlin mengalahkanku, tapi kurasa ini wajar saja, kata Morgaine. Sebaiknya kau berhati-hati, William pasti akan menantangmu besok. Aku tahu, jawab Raja Arthur. Tapi, aku tidak khawatir. Dia tidak akan bisa mengalahkanku. Morgaine mendengus saat dia sekali lagi berubah wujud menjadi burung hantu dan terbang keluar jendela. Namun, dia meninggalkan jejak kata-kata yang membuat Raja Camelot mengerutkan kening. Tidak ada orang bodoh, seperti orang tua bodoh. Morgaine tahu bahwa meskipun Raja dilindungi oleh pedang suci, Excalibur, orang yang akan dilawannya bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk pergi karena dia mengerti bahwa Raja tidak akan mendengarkan satupun kata-kata yang akan dia katakan. William, hajar saja si tolol itu, Morgaine mengumpat pelan. Itu akan mengajarinya bahwa dia hanyalah manusia, dan bukan makhluk sempurna yang berpikir bahwa dunia berputar di sekelilingnya. Bab 1174 Skakmat. Hari ketiga turnamen dimulai dan 8 peserta terakhir muncul di tempat, mengenakan baju zirah mereka. Mereka semua berharap akan menjadi juara dan melayani Raja, kecuali satu kesatria tertentu, yang berdiri tegak dengan lengan disilangkan di dada. Merlin dan Morgaine menatap Dark Knight dengan wajah serius, sementara Modred menatapnya dengan ekspresi memerah di wajahnya. Ibu, sudah kubilang Dark Knight itu kuat, kata Modred dengan tepat. Dia pasti akan menjadi juara turnamen ini. Memang, dia kuat, jawab Morgaine. Sang penyihir tidak lagi mengatakan apapun dan hanya menunggu pertandingan terakhir dimulai. William dipasangkan dengan kesatria yang disebut Knight of the Sparrow. Kesatria muda itu bertugas sebagai kesatria magang untuk Sir Gawain, dan secara pribadi diajari olehnya. Saat keduanya berhadapan satu sama lain, kesatria muda itu mengangkat pelindung matanya dan menatap lawannya dengan kagum dan hormat. Namaku Miles Aldis, kesatria Sparrow, suatu kehormatan bisa bertarung denganmu, kata Miles. Bolehkah aku tahu namamu yang agung? Sang ksatria kegelapan menganggukkan kepalanya sebentar sebelum suaranya yang menawan terdengar oleh semua orang. Namaku ksatria kegelapan, jawab William. Bruce Dwayne. Miles mengangguk sambil menurunkan pelindung matanya. Semoga ksatria terbaik menang. Begitu juga, setelah wasit menilai bahwa kedua petarung sudah siap, ia mengangkat tangannya dan menyatakan dimulainya pertarungan. Seketika, Miles menyerang lawannya dan melepaskan tusukan pedang yang secepat burung pipit, dan mematikan seperti cakar elang. Sang ksatria kegelapan dengan santai menangkis tusukan pedang itu ke samping, dan menyerang balik dengan tusukan pedangnya sendiri. Akan tetapi,
Miles telah mengantisipasi gerakan ini sehingga ia buru-buru menggunakan pelindung pedangnya untuk menangkis tusukan pedang yang diarahkan ke dadanya. Berhasil dalam usahanya, Miles melangkah maju untuk mendorong lawannya dengan kuat, dan menjepitnya ke tanah. Rencananya sempurna dan dia juga telah melatih gerakan ini berkali-kali di masa lalu, sehingga dia yakin bahwa dia akan mampu menetralkan lawannya dalam 3 gerakan. Namun, tepat saat dia akan melaksanakan rencananya, lutut Dark Knight terangkat dan bertabrakan dengan sisi pinggangnya, mematahkan momentum Miles. Karena baju besinya, tendangan itu tidak terlalu menyakitkan, tetapi masih cukup untuk mematahkan konsentrasi Miles, memungkinkan lawannya untuk melakukan serangan balik. Dark Knight memutar tubuhnya ke samping dan menggunakan lengannya untuk menabrak dada Miles yang membuatnya tergelincir ke belakang. Pukulan itu cukup kuat, dan Miles merasa seolah-olah dia telah ditendang oleh seekor kuda. Dia merasa sulit bernapas seolah-olah semua udara di paru-parunya telah dikeluarkan oleh pukulan lawannya. Ksatria muda itu berusaha keras untuk meningkatkan kewaspadaannya, dan memulihkan posisinya, tetapi lawannya tidak memberinya kesempatan itu. 2 tangan yang kuat mencengkeram bahunya dan menahannya di tempat. Hal berikutnya yang Miles ketahui, helm lawan itu menutupi wajahnya. Sesaat kemudian, suara berdenting yang menggema menyebar di sekitarnya saat sang ksatria kegelapan menanduk lawannya, yang membuat lawannya itu mundur selangkah sebelum berlutut. "Kau melakukannya dengan baik, tetapi kau menghadapi lawan yang salah," kata sang ksatria kegelapan sambil mengambil pedang yang telah ditikamnya di tanah di sampingnya dan menempelkan bilahnya di leher Miles. Skakmat, Miles hanya bisa tersenyum pahit di balik pelindung helmnya sambil mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. Penonton bersorak untuk sang pemenang dan karena menunjukkan kepada mereka pertempuran yang luar biasa yang sangat berbeda dari yang mereka harapkan. Pada akhirnya, Dark Knight mengulurkan tangannya untuk membantu Miles berdiri sebagai tanda sportivitas, yang membuatnya mendapat tepuk tangan dan ucapan selamat dari para penonton. Bahkan Sir Geraint, berdiri dari tempat duduknya dan menepukkan kedua tangannya untuk memberi tepuk tangan kepada 2 ksatria yang baru saja menyelesaikan duel mereka. Pemenangnya, Dark Knight, Bruce Dwayne. Seru wasit. Karena William telah menyatakan aliasnya, wasit memutuskan bahwa aman untuk memanggilnya dengan namanya. Orang-orang mengobrol sambil bertanya satu sama lain apakah mereka mengenal seseorang dengan nama itu. Hanya 3 orang, yaitu King, Merlin, dan Morgaine, yang mengetahui identitas asli William, tetapi mereka tetap diam dan hanya menonton dari tribun. 3 pertandingan lainnya juga berjalan seperti biasa, dan akhirnya 4 semifinalis terakhir diumumkan. Karena semua semifinalis tidak mengalami cedera serius, para ksatria memutuskan untuk mengadakan semifinal pada hari yang sama, dan pertandingan kejuaraan akan ditunda keesokan harinya. Keempat ksatria menyetujui perubahan jadwal, dan sekali lagi saling berhadapan. Kali ini, William berhadapan dengan Knight Apprentice yang lain. Namun, seperti sebelumnya, ia tampil baik selama pertempuran, dan bahkan memberi cukup RTM kepada sang Knight, agar ia tidak kalah telak di hadapan orang banyak. William bahkan berusaha keras untuk menunjukkan bahwa ia sedang terdesak, dan hanya berhasil membalikkan keadaan karena kesempatan beruntung yang diberikan kepadanya. Morgaine, yang menonton dari tribun, mengusap wajahnya dengan kedua tangan karena ia merasa malu dengan akting William, yang dapat membuatnya dinominasikan untuk Oscar. Mordred, yang duduk di sampingnya bersorak keras saat dia mendukung idola barunya, yang kebetulan adalah kakaknya yang telah meninggal dalam pertempuran beberapa tahun yang lalu. Peri yang mempesona itu merasa bimbang tentang pergantian peristiwa ini, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain tersenyum dan bertepuk tangan seperti semua orang di sekitarnya. Pada akhirnya, 2 petarung terakhir diumumkan untuk pertempuran kejuaraan yang akan diadakan keesokan harinya. Sang ksatria kegelapan, Bruce Dwayne, dan Isaac Bricot, sang ksatria yang tak kenal lelah. Mereka adalah 2 juara yang akan bertarung untuk mendapatkan kesempatan menjadi ksatria meja bundar berikutnya, dan menjadi salah satu prajurit terhormat di kerajaan itu. Dari balik pelindung matanya, William menatap ksatria terkuat meja bundar, Lancelot, yang juga menatapnya seperti elang. Sebuah seringai muncul di wajah half-elf itu saat dia menatap orang yang menggodanya karena menjadi pecundang ketika dia masih di Camelot. Ksatria terkuat di kerajaan, Lancelot, yang dikenal karena keterampilannya menggunakan pedang dan banyaknya wanita yang dibujuknya. Dia adalah sosok yang diidam-idamkan William tua, namun, orang yang sama menendangnya saat dia terpuruk.
Ksatria itu bahkan mengejeknya saat dia dibawa pergi oleh para pelayan raja saat dekrit pengasingannya telah diturunkan. Jika ada seseorang yang dibenci William selain ayahnya, itu tidak lain adalah Lancelot, sang ksatria Kreta. Orang yang diam-diam tergila-gila pada Ratu Guinevere, dan berharap untuk menjadikannya wanitanya. William mengetahui hal ini, dan bahkan memberitahu ayahnya tentang penemuannya, tetapi alih-alih pujian, yang dia dapatkan hanyalah pengasingan, dan ejekan Lancelot memenuhi kata-kata saat dia diseret pergi. Sekarang targetnya ada di depannya, William menahan rasa gatal yang menyebar di telapak tangannya. Dia tidak sabar menunggu hari berikutnya tiba, sehingga dia bisa membalas dendam pada ksatria yang benar, yang telah mengubah kehidupannya yang bahagia dan damai. Bab 1175 Karena kau ingin bermain, ayo bermain. Malam itu, William tidak kembali ke penginapan. Ia pergi ke sebuah gunung yang menghadap Camelot, dan melihat matahari terbenam, sambil duduk di singgasana hitamnya. Melihat dunia yang sudah dikenalnya ini, half-elf itu merasakan nostalgia. Saat itu, ia telah meninggal di usia yang sangat muda sebelum ia bahkan dapat mewujudkan mimpinya, dan menepati janji yang dibuatnya. Saat kegelapan perlahan merayap di seluruh negeri, dan barat terakhir sinar matahari menerangi langit barat, seberkas petir turun dari langit dan mendarat beberapa meter dari William. Astrape, dewa petir, muncul berlutut di depan tuan barunya, yang tampaknya sedang berpikir keras. Ia tidak mengganggu remaja berambut hitam itu dan terus berlutut, seperti seorang ksatria yang menunggu izin rajanya untuk bangkit. Untungnya, hanya semenit berlalu sebelum William menoleh dan memberi isyarat agar Astrape datang kepadanya. Ia kemudian menepuk pangkuannya dengan lembut, membuat Astrape tersipu karena mengerti. Sesaat kemudian, Dewi cantik itu duduk di pangkuan William dan menyandarkan kepalanya di bahu half-elf. William kemudian memegang pinggangnya, dan mengamankannya di tempatnya. "Apakah kau menemukan sesuatu?" tanya William. "Tidak, Master," jawab Astrape. "Selain perang antar kerajaan di seberang laut, aku tidak melihat sesuatu yang aneh selama perjalananku." William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. "Sungguh sulit untuk mencari sesuatu yang aneh, jika kau tidak benar-benar tahu apa yang kau cari." Saat ini, mereka masih mencoba memahami mengapa time loop yang dialami Astrape, Bronte, dan Titania terjadi sejak awal. "Apakah kau merasakan sesuatu yang mirip dengan pintu gerbang ke dunia lain selama perjalananmu?" "Tidak, tampaknya jalur menuju alam lain bersifat eksklusif di negeri ini, Master. Aku tidak menemukan pintu gerbang seperti itu selama penjelajahanku." "Aneh sekali," gumam William. "Portal yang mengarah ke dunia yang berbeda ditemukan di dalam domain yang diperintah oleh Raja Arthur." Half-elf itu tidak tahu apakah ini hanya kebetulan atau bukan, tetapi dia harus menunggu laporan Bronte dan Titania sebelum dia sampai pada kesimpulan. Masih banyak hal yang tidak mereka pahami tentang dunia tempat mereka berada saat ini. Mengambil kesimpulan tanpa melakukan penyelidikan apapun tidak akan membawa mereka kemanapun. "Astrape, aku memanggilmu ke sini karena aku butuh bantuanmu," kata William setelah beberapa menit. "Aku tidak bisa membuka Thousand Beast Domain-ku di sini, jadi aku tidak bisa memanggil para elf untuk meminum darah mereka. Meskipun aku bisa menangkap sembarang wanita di kota ini untuk meminum darah mereka, aku tidak tahu apakah itu ide yang bagus atau tidak. Agar aman, aku memutuskan untuk meminum darahmu saja. Tentu saja, aku tidak akan memaksamu melakukannya. Aku memberimu izin untuk menolak permintaanku jika kau tidak ingin melakukannya." Astrape menatap William sambil tersenyum. "Tuan, aku akan melakukan apa saja jika itu akan membantumu. Aku akan dengan senang hati melawan musuhmu untukmu, apalagi membiarkanmu meminum darahku. Tolong, minumlah sampai kau puas." "Terima kasih." William tersenyum sambil membelai pipi kanan Astrape dengan lembut sebelum mencium bibirnya sejenak. Dewa petir kemudian membelah rambutnya, dan menggerakkannya ke samping, untuk memperlihatkan lehernya yang ramping dan menawan, kepada tuannya yang menginginkan darahnya. Sesaat kemudian, rasa sakit yang menusuk menyerang indranya, yang hanya berlangsung selama beberapa detik. Tak lama kemudian, Astrape merasakan tubuhnya kesemutan karena perasaan senang yang baru pertama kali ia rasakan dalam hidupnya. William yang sedang meminum darah Astrape langsung merasakan perbedaan antara meminum darahnya dengan meminum darah istri, kekasih, dan para elf. Wanita cantik yang duduk di pangkuannya adalah Dewa Semu. Darahnya sangat kaya akan kekuatan magis, dan langsung memuaskan dahaga darah remaja berambut hitam itu,
setelah hanya meminum sekitar seteguk darah. Awalnya, William berpikir bahwa ia perlu memanggil Bronte dan Titania. Juga karena darah Astrape mungkin tidak cukup untuknya. Yang mengejutkannya, haus darahnya terpuaskan dengan mudah, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kurasa aku perlu meminum darah Bronte dan Titania untuk menyimpulkan apakah ini hanya kebetulan atau tidak, pikir William sambil mencium luka di leher Astrape untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Astrape yang masih menikmati sisa-sisa kenikmatan, tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Remaja berambut hitam itu hanya menariknya mendekat dan menyandarkan kepala wanita cantik itu di bahunya. Baru setelah 10 menit berlalu Astrape tersadar dari linglungnya dan menyadari bahwa dia telah kembali ke posisi sebelumnya sebelum tuannya meminum darahnya. "Terima kasih, Astrape," kata William lembut. "Sama-sama, Tuan," jawab Astrape. Sebagian dirinya ingin memberitahu William bahwa jika dia perlu minum lebih banyak darahnya, dia harus memanggilnya kapan saja. Namun, separuh dirinya yang lain merasa malu untuk mengatakan hal-hal itu kepada remaja berambut hitam itu karena dia mungkin berpikir bahwa dia telah melampaui batasnya. Ketika kegelapan semakin dalam, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di atas langit, William akhirnya memberitahu Astrape bahwa dia akan kembali ke Camelot, dan dia harus kembali menyelidikinya. Dewa Petir menganggukkan kepalanya tanda mengerti sebelum dengan enggan berdiri dari pangkuan William. Dia membungkuk kepada tuannya untuk terakhir kalinya sebelum berubah menjadi sambaran petir yang terbang ke surga. Half-elf itu memperhatikannya menghilang di langit malam sebelum terbang menuju kota. Namun, di tengah perjalanannya, dia memutuskan untuk menghabiskan malam di luar saja. Dia punya firasat bahwa saat dia melangkah masuk ke dalam kota, Merlin, dan mungkin Morgaine, akan menghadapinya dan mengajukan banyak pertanyaan yang tidak ingin dia ganggu. Tanda pisah tanda hubung. Beberapa jam kemudian, bel di pusat kota berbunyi, memberitahu semua orang bahwa pertandingan kejuaraan turnamen ksatria akan dimulai dalam 1 jam. William telah tiba di tempat itu dengan mengenakan baju besi hitamnya, dan hanya menunggu pertempuran dimulai. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa lawannya telah dipanggil ke Kastil Camelot, sementara William menghabiskan waktu berkualitas dengan Astrape. Mengetahui siapa dirinya sebenarnya, Merlin, dan juga Arthur, memutuskan untuk menyamakan kedudukan dan meminjamkan Relentless Knight, Isaac Bricot, beberapa peralatan yang akan memungkinkannya meningkatkan performanya saat melawan lawannya. Awalnya, Isaac merasa bahwa Raja dan Merlin memintanya untuk melanggar aturan. Namun, setelah Grand Archmage bersikeras bahwa William adalah seseorang yang datang untuk mengancam Camelot, ksatria muda itu akhirnya setuju untuk menerima beberapa barang yang akan meningkatkan kekuatannya selama pertempuran terakhir. Tepat saat kedua pria itu saling berhadapan, Isaac mengulurkan tangan untuk menjabat tangan William, yang diterima oleh William. "Saya diberitahu bahwa Anda datang ke sini untuk membahayakan nyawa yang mulia dan rombongannya, benarkah?" tanya Isaac. "Itu benar," William mengakui. "Saya tidak akan kalah dari Anda, Bruce Dwayne." Itulah yang dikatakan pecundang, Isaac. Pastikan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi di masa mendatang. Kedua remaja itu mengakhiri jabat tangan mereka dan pindah ke tempat masing-masing. Ketika Isaac menghunus pedangnya, William menyadari bahwa ini bukanlah pedang yang digunakan oleh sang ksatria muda dalam pertempuran sebelumnya. Sang peri setengah itu kemudian melirik Merlin sekilas sebelum mengalihkan perhatiannya kepada lawannya. "Karena kau ingin bermain, ayo bermain." Sudut bibir William melengkung membentuk seringai. Tiba-tiba entah dari mana, sebuah senjata turun dari surga dan mendarat di samping sang peri setengah. Karena ia tidak bisa secara ajaib mengeluarkan senjata dari udara tipis, ia memutuskan untuk melakukan sedikit trik agar surga terlihat berada di pihaknya saat ia memanggil senjata pertama yang telah dibelinya dari toko dewa untuk membantunya dalam pertempuran. Itu tidak lain adalah tombak yang bersinar di ujung dunia, Romo Miniat. Saat William memegang gagang tombak dan mengarahkan ujungnya ke langit, ekspresi Raja Arthur, Merlin, dan Morgaine, serta ekspresi para ksatria meja bundar, berubah total. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali tombak yang dipegang ksatria kegelapan saat itu? Itu adalah tombak yang dulunya milik ayah Arthur Pendragon, Uther Pendragon, yang merupakan raja tertinggi sebelum Arthur mengambil alih posisinya sebagai Raja Camelot yang baru. William ingin tertawa terbahak-bahak setelah melihat wajah Raja Arthur, Merlin, dan para ksatria. Mereka semua tampaknya telah memakan lalat,
yang membuat half-elf itu mengangguk puas karena dia memilih senjata yang tepat untuk membalas mereka atas trik kotor mereka. Siapa William? Dia adalah seseorang yang benar-benar melemparkan kotoran ke orang-orang. Dia tidak takut bermain kotor. Bab 1176. Apakah kau siap menghadapi konsekuensi jika menantangku? Nah, semua orang yang berada di tempat itu terkesiap kaget ketika tombak yang bersinar itu turun dari langit. Seolah-olah surga telah memihak Dark Knight dan memberinya senjata yang akan memungkinkannya memenangkan turnamen. Saat William mengangkat senjata dan mengarahkan ujungnya ke langit, orang-orang bersorak karena mereka mengira Dark Knight itu sedang memberikan penghormatan kepada para dewa yang telah menganugerahkan tombak agung yang baru pertama kali mereka lihat. Wasit, kurasa sudah waktunya untuk memulai pertempuran, kata William sambil mengarahkan tombaknya ke arah Isaac yang berdiri terpaku di tanah. Para dewa mengawasi duel ini. Tolong, jangan membuat mereka menunggu. Wasit dan juga orang-orang di era itu cukup percaya tahayul. Mereka tidak meragukan kata-kata William, dan wasit mengangkat tangannya untuk menyatakan dimulainya pertandingan, bahkan tanpa meminta izin raja. Duel dimulai. Begitu tanda pertempuran dimulai, Isaac tersadar dari lamunannya dan memegang klaren erat-erat di tangannya. Pedang itu adalah pedang lain milik Raja Arthur, yang setara dengan Exkel. Merlin dan Morgaine melantunkan mantra dan kubah biru mengelilingi medan pertempuran, menjaga kedua petarung di dalam. Kedua penyihir itu tahu bahwa ini bukanlah pertempuran biasa, dan mereka perlu memastikan bahwa orang-orang yang menonton turnamen itu akan aman dari serangan kedua kesatria muda itu, yang sama-sama memegang senjata ajaib. Yang mulia benar, kata Isaac sambil menggertakkan gigi. Kau mengancam kedamaian kerajaan ini. Kau percaya pada orang tua bodoh itu? Tanya William dengan nada menggoda. Dia bahkan tidak bisa mengeja namanya sendiri dengan benar, dan kau pikir dia benar. Lucu sekali. Morgaine dan para kesatria lainnya melirik Merlin, seolah bertanya apakah yang dikatakan kesatria kegelapan itu benar. Jangan percaya keangkuhannya, geram Merlin. Siapa yang cukup bodoh untuk tidak tahu cara mengeja namanya sendiri? Para kesatria meja bundar mengalihkan pandangan mereka. Meskipun mereka semua adalah individu intelektual, beberapa dari mereka tidak pandai menulis sesuatu, terutama menulis nama mereka. Namun, tidak ada dari mereka yang mau mengakuinya, terutama di depan raja mereka. Hembusan angin bertiup melintasi medan perang saat pedang di tangan Isaac berdengung. Klaren, yang merupakan pedang yang digunakan Raja Arthur, bersinar merah darah saat kekuatan magis terkumpul di bilahnya. William tersenyum saat ujung rongominiat bersinar dalam cahaya. Keemasan, dia siap menghadapi serangan terkuat Isaac secara langsung. Half-elf itu terus-menerus mengamati kekuatan Klaren, sehingga dia bisa menandinginya dengan kekuatan yang sama. Dia takut bahwa dia mungkin secara tidak sengaja membunuh Isaac dalam duel mereka, yang merupakan sesuatu yang tidak direncanakannya karena akan menyebabkan komplikasi di kemudian hari. Tegakkan keadilan bagi yang bersalah. Teriak Isaac, hancurkan musuh-musuhku, Klaren. Pada saat yang sama pedang ajaib itu melepaskan beberapa bilah angin merah ke arah William. Terangi dunia, William meraung, rongominiat. Dua serangan kuat saling bertabrakan, yang berakhir dengan ledakan dahsyat yang membuat tanah dan puing-puing berterbangan ke segala arah. Penonton terkesiap kaget karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat pertunjukan kemampuan yang luar biasa seperti itu. Untungnya, penghalang yang melindungi mereka dari serangan gabungan William dan Isaac tetap kokoh, dan menjaga mereka tetap aman dari bahaya. Sesaat kemudian, suara senjata yang beradu terdengar di antara awan debu yang menghalangi pandangan semua orang. Dengan setiap pukulan, Isaac bisa merasakan tubuhnya semakin kuat karena kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Klaren. Meski begitu, lawannya dengan santai menghindar, menangkis serangannya meskipun saat ini dia dalam kondisi seperti trans yang memungkinkannya melampaui batasnya. Kenapa seranganku tidak mengenai sasaran? Isaac merasa cemas karena ada sesuatu yang memberitahunya bahwa sekuat apapun dia dalam pertempuran ini, dia tetap tidak akan mampu menyentuh armor lawannya karena perbedaan kekuatan. Ketika awan debu surut, semua orang tersentak kaget ketika mereka melihat Isaac sudah berlutut di tanah, tidak mampu mengangkat pedangnya. Tangan ksatria muda itu mati rasa setelah melepaskan rentetan pukulan kuat yang bahkan tidak mengenai lawannya. Di sisi lain, William hanya berdiri beberapa meter dari Isaac, dengan senjatanya diturunkan ke tanah. Seolah-olah dia membiarkan lawannya mengatur napas, sehingga mereka berdua bisa bertarung lagi.
Apakah kamu sudah cukup istirahat? William bertanya setelah 5 menit berlalu. Kamu bisa menyerah sekarang jika kamu tidak ingin melanjutkan. Isaac tidak menjawab. Sebaliknya, ia memaksakan diri untuk berdiri dengan menggunakan klaren untuk menopang tubuhnya. Aku belum selesai, kata Isaac dengan suara serak. Aku akan melindungi, Yang Mulia. Aku akan melindungi kerajaan ini. Baiklah, jawab William sambil berjalan ke arah Isaac dengan sikap riang. Kau bisa tidur sekarang. Tanpa berkata apa-apa lagi, William menepuk sisi kepala Isaac dengan tombaknya, membuat kesatria muda itu kehilangan kesadaran. Wasit berlari ke arah kesatria yang pingsan dan memeriksa apakah dia dalam bahaya besar. Setelah melihat bahwa remaja itu baru saja kehilangan kesadaran, wasit mengumumkan kemenangan William, membuat penonton bersorak serempak. Mordred, yang berada tepat di samping ibunya, bersorak kegirangan saat kesatria kesayangannya memenangkan turnamen. Ketika sorak-sorai dan sorak-sorai mereda, William kemudian berjalan menuju tribun VIP, dan mengarahkan tangannya ke seorang kesatria yang duduk tepat di bawah singgasana raja. Aku ingin menantang kesatria terkuat di kerajaan, seru William. Tuan Lancelot, apakah kau berani melawanku? Jejak ejekan samar tidak luput dari telinga sang kesatria, dan itu membuat Lancelot tersenyum pada kesatria muda yang berani menantangnya. Kesatria terkuat di kerajaan itu, mengosongkan cangkir anggurnya sebelum berdiri dari tempat duduknya. Apakah kau siap dengan konsekuensi menantangku, nak? Tanya Lancelot. Ya, jawab William dengan nada menggoda. Ayo, aku telah menyiapkan tongkat kayu khusus untukmu. William tersenyum dan berjalan menuju penonton yang sedang menontonnya bertarung. Setelah sang kesatria kegelapan meninggalkan penghalang, seorang anak laki-laki dengan bintik-bintik di wajahnya menyerahkan tongkat kayu kepadanya dengan tatapan menjilat. Tuan Bruce, saya pastikan untuk menjaga tongkat kayu ini dengan aman, jawab anak laki-laki itu. Teman-teman saya mencoba mengambilnya dari saya, tetapi saya pastikan mereka tidak boleh menyentuhnya. Bagus, William menepuk bahu anak laki-laki itu, yang membuat anak laki-laki itu menjadi gembira. Anda pasti akan menjadi orang hebat suatu hari nanti. Seseorang yang tidak takut pada tugas memiliki bakat untuk menjadi seorang kesatria. Anak-anak yang melihat adegan ini menjadi iri saat William menepuk kepala anak laki-laki itu dengan lembut sebelum dia berjalan kembali ke medan perang, sambil membawa tongkat kayunya. Tongkat ini sangat efektif melawan orang-orang bodoh, kata William. Biarkan saya mengujinya pada Anda, Tuan Lancelot. Saya hanya ingin tahu apakah Anda seorang idiot atau tidak. Senyum Lancelot tetap ada di wajahnya, tetapi di matanya, jejak niat membunuh mengalir keluar. Tidak seorang pun di Camelot berani menantang nama dan otoritasnya, dan karena itu, dia berencana untuk memberi kesatria muda itu pelajaran menyakitkan yang tidak akan dia lupakan seumur hidupnya. Bab 1177 Rahasia Tongkat Kayu William. Aku hanya ingin tahu apakah kau idiot atau tidak. Kalimat ini, yang diucapkan dengan nada menggoda, menyebar ke seluruh tempat, membuat semua penonton bertanya-tanya apakah mereka mendengar kata-kata ksatria muda itu dengan benar. Lancelot adalah ksatria terkuat di meja bundar, dan bahkan dikatakan setara dengan Raja Arthur sendiri. Namun, ksatria kegelapan telah memilih untuk menantangnya, dan senjata pilihannya adalah tongkat kayu. Hal ini membuat orang-orang menggaruk-garuk kepala karena bingung. Namun, karena ksatria muda itu sudah menjadi juara turnamen, mereka mengira bahwa ini hanyalah pertandingan eksibisi sederhana yang dilakukan untuk hiburan semua orang. William berdiri dengan santai sementara tongkat kayu itu diletakkan di bahunya. Dia telah menantang Lancelot, dan jika Lancelot menolak tantangannya, itu akan membuatnya menjadi Killjoy. Tidak ada yang menyukai Killjoy. Bahkan selama abad pertengahan, Lancelot bahkan tidak repot-repot mengenakan baju besinya dan hanya membawa pedangnya, Arondit, ke medan perang. Merlin dan Morgaine saling pandang sebelum mengangguk bersamaan. Mereka sekali lagi merapal mantra penghalang untuk memperkuat susunan pelindung yang telah mereka pasang sebelumnya. Sekarang setelah Lancelot menerima duel William, pertempuran ini tidak bisa lagi dianggap sebagai permainan anak-anak. Lindungi rakyat, perintah Raja Arthur. Pastikan tidak ada rakyatku yang terluka. Para ksatria meja bundar berdiri dari tempat duduk mereka dan bergegas ke tempat para penonton menonton. Mereka semua membawa artefak magis mereka, dan tidak akan ragu untuk menggunakannya untuk memastikan keselamatan orang-orang yang tidak bersalah. William dan Lancelot berdiri saling berhadapan, tetapi tidak ada yang bergerak.
Mereka membiarkan para ksatria memposisikan diri mereka tepat di luar penghalang untuk bersiap menghadapi insiden apapun. Apakah kedua ksatria sudah siap? Tanya Raja Arthur sambil mengangkat tangannya untuk memberi tanda bahwa pertempuran akan dimulai setelah dia memberi perintah. William dan Lancelot menganggukkan kepala. Kedua petarung kemudian mengambil posisi bertarung pada saat yang sama, menunggu perintah Raja Arthur untuk dimulai. Melihat bahwa kedua petarung sudah siap, dia tidak lagi membuang waktu dan berteriak, duel dimulai. Sedetik kemudian, suara berderak dan tajam bergema di arena saat Lancelot menghunus pedangnya. Seolah-olah udara terpotong menjadi dua saat Arondit terhunus dari sarungnya. Arondit, pedang yang konon tidak akan hancur jika diserang oleh senjata fana apapun, hanya diberikan kepada para kesatria terkuat di era saat ini. Fakta bahwa Lancelot memegang pedang ini di tangannya, berarti pedang itu telah mengenalinya sebagai satu-satunya kesatria sejati yang mampu menggunakannya. William juga tahu kekuatan Arondit, jadi dia tidak menggunakan Rongominiat untuk melawannya. Karena itu adalah pedang yang tidak dapat dikalahkan oleh senjata yang ditempa oleh manusia, maka tongkat kayu milik dewa adalah penangkal yang sempurna untuknya. Saat Lancelot mengambil langkah pertamanya, seolah-olah seluruh dunia berkedip sesaat. Detik berikutnya, pedang peri hanya beberapa inci dari leher William, dan hanya dapat ditahan oleh tongkat kayu di tangannya. Tidak buruk, kata William. Kau bahkan tidak ragu untuk melakukan pembunuhan pada serangan pertamamu. Diam, jawab Lancelot. Kata-kata tidak diperlukan selama duel. Aku tidak datang ke sini untuk mengobrol denganmu. William menyeringai. Bagus sekali. Dia tidak lagi mengatakan apa-apa dan malah melepaskan tendangan ke arah selangkangan Lancelot. Yang mengejutkannya, Lancelot menggerakkan tubuhnya ke samping, membiarkan tendangan Lux lewat tanpa membahayakan ke sisinya. Memanfaatkan momen gilirannya, Lancelot menggunakan sikunya untuk menyerang wajah William yang tertutup pelindung mata tanpa menahan diri. Half-elf itu mundur selangkah dan dengan cekatan menggunakan tongkat kayunya untuk menangkis serangan Lancelot, sambil mengangkat lutut kirinya untuk melakukan serangan balik. Sama seperti yang dilakukannya sebelumnya, Lancelot menggerakkan tubuhnya sekali lagi untuk menghindari serangan Dark Knight, seolah-olah dia sedang menari. Pertukaran ini hanya terjadi dalam rentang beberapa detik, namun, yang bisa dilihat oleh semua penonton hanyalah kabur. Kedua petarung bergerak terlalu cepat untuk diikuti oleh mata mereka. Hanya Raja, Merlin, Morgaine, dan para ksatria meja bundar yang bisa melihat pemandangan luar biasa yang terjadi di depan mata mereka. Tiba-tiba, tanah berguncang dan retakan sedalam 1 meter muncul di arena. Namun, itu tidak berakhir di sana. Dengan setiap serangan yang dilepaskan Lancelot, lebih banyak retakan muncul di tanah. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba mendaratkan serangan pada William, tidak ada satupun serangannya yang mengenai. Ini sangat mirip dengan apa yang terjadi ketika dia bertarung melawan Isaac. Bagi William, kecuali Lancelot menggunakan kekuatan penuh Arondit, serangan biasa tidak akan menjadi ancaman baginya. Setelah 1 menit menghindar, William tidak lagi bersikap pasif dan bergerak untuk menyerang. Dia telah menurunkan kekuatannya untuk menyamai Lancelot karena melawan ksatria sebagai demigod akan terlalu membosankan baginya. Saat William melewati celah di antara mereka, Lancelot tahu bahwa lawannya akhirnya memutuskan untuk bertarung dengan serius. Namun, saat dia hendak melepaskan serangan pedang ke arah lawannya, dia merasa ada yang tidak beres saat William mengarahkan ujung tongkat kayunya ke arahnya dari jarak dekat. Quickshot War Art Second Form, kata-kata William sampai ke telinga Lancelot, yang membuat sang ksatria mengangkat senjatanya dalam posisi bertahan. Senapan, seketika tubuh Lancelot terguling di tanah setelah menerima pukulan tak terduga dari William. Namun, half-elf itu belum selesai menyerang. Quickshot War Art Fourth Form, seru William. Grand Bazooka, serangan itu ditembakkan dari jarak yang hampir kosong. Sedetik kemudian, tubuh Lancelot melayang beberapa meter di udara seolah-olah dia ditabrak truk yang melaju kencang. William kemudian menggerakkan tangannya di gagang. Tongkat kayunya seolah-olah dia sedang mengisi ulang senapan. Saat Lancelot menopang dirinya di tanah, tubuhnya tersentak beberapa kali saat peluru tak terlihat menghantam tubuhnya, membuatnya mundur beberapa langkah setiap 2 detik. Setelah menggunakan Arondit untuk menghalangi peluru tak terlihat itu mengenai tubuhnya, ksatria terkuat akhirnya bisa bernapas lega. Mulut Lancelot dipenuhi dengan rasa asin dari darahnya sendiri, dan tahu bahwa dia tidak bisa lagi menganggap enteng lawannya. Apakah kamu masih bisa bertarung?
Tanya William sambil memutar tongkat kayu di tangannya. Kau bisa menyerah kapan saja kau mau, tahu. Lancelot mengabaikan ejekan William dan menyeka darah yang mengalir dari sudut bibirnya dengan punggung tangannya. Tebas cakrawala, seru Lancelot saat awan gelap menutupi langit. Ramu dunia, Arondit. Pedang di tangan Lancelot berubah menjadi warna ungu saat kekuatan dunia berputar di sekitarnya. Jelas, dia akhirnya memutuskan untuk berhenti menahan diri dan hanya ingin membunuh orang di depannya. Melihat bahwa skenario terburuk telah terjadi, Merlin melemparkan bola yang terbuat dari kristal ke arena. Saat bola menyentuh tanah, William dan Lancelot dikirim ke domain, di mana mereka tidak dapat membunuh siapapun yang tidak bersalah selama pertempuran tanpa batas mereka. William tersenyum setelah melihat kekuatan penuh pedang peri, Arondit. Bahkan dalam bentuk demigodnya, pedang Lancelot masih bisa membunuhnya jika mendarat dengan bersih di tubuhnya. Katakanlah, kita sudah bersama sejak lama, kata William sambil memegang erat tongkat kayu di tangannya. Aku tahu bahwa diriku yang sekarang tidak memiliki kualifikasi untuk memerintahmu, tetapi kali ini saja, pinjamkan aku kekuatan yang kubutuhkan agar aku dapat mengakhiri babak kehidupan masa laluku ini. Tongkat kayu di tangan William bergetar seolah menyetujui permintaannya. William telah membawa tongkat kayu itu sejak ia masih bayi, dan tongkat itu telah melindunginya saat ia akan dibunuh oleh goblin. Meskipun ia sudah lama tidak menggunakannya, ini adalah senjata yang telah dipercayakan kepadanya oleh Dewa Gembala sendiri. Sesaat kemudian, suara yang mantap dan penuh tekad bergema di dalam domain Merlin tempat kedua petarung itu saling berhadapan. Aku adalah keajaiban untuk dilihat dan diketahui, karena tidak seorang pun pernah mampu melihat dan menggenggamku, dan tidak akan pernah, tidak peduli seberapa besar tangannya, kecuali satu orang saja. Dan orang ini akan melampaui keterampilan semua orang yang telah datang sebelumnya, dan semua orang yang akan mengikutinya. Tepukan gemuruh bergema di surga saat suara itu terus mengucapkan kata-kata yang membuat setiap serat dunia bergetar. Orang yang akan menggendongku harus lebih gagah berani, dan percaya diri daripada yang lain jika dia ingin menggendongku semurni yang seharusnya. Aku tidak dapat dibawa ke tempat yang hina, atau penuh dosa. Dia yang akan menempatkanku di tempat seperti itu akan menjadi orang pertama yang menyesalinya, tetapi jika dia merawatku dengan baik, dia dapat pergi kemanapun dengan aman. Tongkat kayu di tangan William bersinar seperti matahari, dan dia menyaksikan dengan takjub saat kayu pada tongkat itu dilucuti, mirip dengan apel yang dikupas dengan gerakan memutar. Dalam keadaanmu saat ini, kamu tidak dapat menggunakanku. Namun, kali ini saja, aku akan meminjamkan bantuanku kepadamu. Senjata di tangan William berdengung saat senjata yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di wilayah tertutup. Itu adalah pedang milik seorang raja. Itu adalah pedang milik seorang dewa. Serang dengan seluruh kekuatan kebajikan dunia, perintah William sambil mengangkat pedang ke langit. Potong waktu dan ruang. Pedang asteris. Pada hari pertama, Dewa berkata, jadilah cahaya, dan melalui kata-katanya, dunia milik Merlin, diselimuti cahaya. Sebelum terbelah menjadi dua bab 1178 itulah perasaan paling menakjubkan yang pernah ada di tempat turnamen diadakan. Merlin berteriak kesakitan sebelum jatuh pingsan di tanah. Tepat sebelum Raja Arthur bisa menolongnya, suara retakan keras terdengar di arena. Bola kristal yang dilemparkan oleh Grand Archmage sebelumnya terbelah menjadi dua, dan cahaya yang melesat ke surga dari bola kristal itu membuat semua orang yang melihatnya berlutut di tanah. Bahkan Raja Arthur pun tidak luput dari efek ini, dan meskipun dia berusaha keras untuk menahan tekanan luar biasa yang datang dari cahaya itu sia-sia. Untuk pertama kalinya sejak dia menjadi Raja Camelot, Arthur Pendragon berlutut di tanah. Tidak peduli seberapa keras dia melawannya, di depan cahaya suci yang menerangi seluruh dunia, tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan, atau kemampuan, untuk tetap berdiri. Orang-orang yang melihatnya tidak merasakan tekanan luar biasa untuk membuat mereka berlutut, seperti yang dialami Arthur dan para ksatria meja bundar. Orang-orang biasa hanya merasa bahwa itu adalah cahaya suci dan, karena kebiasaan, mereka mulai memujanya seperti yang telah mereka lakukan terhadap banyak hal supranatural yang terjadi di dunia mereka. Beruntungnya, cahaya itu tidak membahayakan mereka. Bahkan, setiap orang yang menderita penyakit dan yang melihat cahaya itu merasakan penyakit dan rasa sakit mereka meleleh dari tubuh mereka. Begitulah efeknya ketika kekuatan 8 kebajikan dunia dilepaskan sepenuhnya.
Ibu, cahaya apa itu? Tanya Modred sambil berlutut di samping ibunya dan menatap cahaya menyilaukan yang membelah awan gelap yang menggantung di langit. Itu adalah cahaya ilahi, jawab Morgaine tanpa sadar. Ini pertama kalinya aku melihatnya dengan intensitas sebesar ini, tetapi aku yakin bahwa yang kita lihat adalah cahaya ilahi. Ketika cahaya itu akhirnya surut setelah 1 menit penuh, langit biru cerah sekali lagi muncul di atas kepala mereka. Sinar matahari menyinari semua orang. Itu tidak panas, tetapi hangat dan, sampai batas tertentu, sangat lembut. Angin bertiup melewati semua orang, memberi mereka perasaan segar seolah-olah membawa pergi penyakit dan kesengsaraan mereka yang tersisa. Ketika tekanan yang memaksa Raja Arthur dan semua kesatrianya untuk berlutut menghilang, mereka semua berdiri sekaligus. Hal pertama yang dilakukan Raja adalah memeriksa apakah Merlin baik-baik saja, tetapi berkat cahaya ilahi yang telah melesat ke surga, luka-luka yang diterima Grand Archmage telah sembuh sepenuhnya. Dia hanya merasa sangat segar sehingga dia merasa bahwa berbaring di lantai tidak terlalu buruk. Sudah lama sejak dia beristirahat dengan baik, dan dia sangat tergoda untuk tidur di tanah dan bangun beberapa jam kemudian. 5 menit lagi saja, oke, kata Merlin saat Arthur menggoyangkan tubuhnya. Tidak, jadikan 10 menit. Aku pantas mendapatkan 5 menit tambahan karena bekerja lembur kemarin. Raja Arthur sangat tergoda untuk menamparkan lelaki tua itu karena dia benar-benar lupa apa yang telah terjadi sebelumnya. Namun, sebelum dia sempat melakukannya, mata Merlin terbuka lebar setelah dia mengingat apa yang terjadi pada domain portabelnya yang berharga. Bocah sialan itu. Merlin berdiri dengan marah. Dia menghancurkan domainku. Seolah memanggil nama iblis, 2 sosok muncul kembali di medan perang. Di tanah, Lancelot tergeletak dengan beberapa luka di tubuhnya. Lengan pedangnya tertekuk pada sudut yang aneh, yang menandakan bahwa lengannya patah. Pakaian ksatria terkuat itu compang camping, dan mirip dengan kain compang camping. Ksatria yang sombong itu tidak terlihat dimanapun. Di tempatnya, seseorang yang menggeliat kesakitan dapat terlihat. William berjalan menuju ksatria yang jatuh dan menatapnya. Sedetik kemudian, dia menendangnya dengan santai hingga tubuh Lancelot terbalik, dengan wajahnya menghadap ke tanah. William berjongkok dan mengangkat tangannya. Tepukan tangan yang keras bergema di tempat itu, diikuti oleh lolongan kesakitan Lancelot. William memukul pantat ksatria terkuat itu untuk kedua kalinya, seolah-olah dia sedang mendisiplinkan seorang anak yang telah melakukan hal-hal buruk. Hentikan ini sekarang juga, teriak Raja Arthur, saat William hendak menamparkan pantat Lancelot untuk ketiga kalinya. Ksatria kegelapan itu melirik Raja sebelum menamparkan pantat ksatria yang sombong itu untuk ketiga kalinya. Orang-orang, termasuk para ksatria meja bundar, tidak percaya apa yang mereka lihat. Seseorang benar-benar menentang perintah raja mereka. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu membuat Raja Arthur merasa bahwa wajahnya juga telah ditampar. Setelah menamparkan pantat Lancelot 13 kali, William akhirnya berdiri dan menghadapi Raja Camelot. Ketika mata semua orang tertuju padanya, Dark Knight menyelinap menendang Knight yang berbaring di samping kakinya, membalikkan tubuhnya sehingga menghadap ke langit. Sebuah desahan keluar dari bibir semua orang karena mereka tidak pernah mengira bahwa William akan begitu tidak tahu malu untuk secara terbuka menyerang Knight yang jatuh di bawah tatapan mereka. Kakao, Raja Arthur berusaha sebaik mungkin untuk tidak membuat keributan di depan rakyatnya, tetapi tindakan kekerasan William yang berulang kali menantang otoritasnya. Kau tidak layak menjadi seorang Knight. Jawaban William adalah melepas helm yang menutupi wajahnya. Rambut perak panjang yang mencapai bahunya muncul di depan semua orang. Mata abu-abu William menatap Raja dengan kilatan nakal di dalamnya seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang sangat lucu. Aku tahu, kan, jawab William dengan santai. Aku tidak pernah ditakdirkan menjadi seorang ksatria, dan aku juga tidak ditakdirkan menjadi anakmu. Satu-satunya hal yang ditakdirkan terjadi padaku di dunia ini adalah kematian. Jadi, persetan denganmu, ayah. Kau hanyalah sampah. William kemudian tertawa setelah menghina Raja yang wajahnya sudah pucat karena marah. Half-elf itu mengabaikannya saat dia melihat ke arah langit biru yang cerah. Meskipun itu sudah lama berlalu, dia merasa seolah-olah semua rasa frustrasi dan dendam yang dia simpan di dalam hatinya mencair seperti salju di hari yang cerah. Untuk pertama kalinya sejak dia dinodai oleh kegelapan, William merasa begitu damai. Dia kemudian memejamkan mata dan membiarkan perasaan indah itu membasahi tubuhnya. Ketika dia membuka matanya,
dia mendapati dirinya berdiri di dunia yang damai dan indah, di mana laut di bawah kakinya memantulkan langit biru yang cerah di surga. Berdiri di depannya adalah William berambut perak yang memiliki senyum di wajahnya. "Terima kasih," kata William berambut perak. "Sama-sama," jawab William. "Tapi, ini baru langkah pertama, kan?" William yang berambut perak mengangguk sambil tersenyum. "Aku punya banyak penyesalan dalam hidupku," kata William yang berambut perak. "Janji yang tidak bisa kutepati. Apa yang kau lakukan pada Lancelot, dan pada ayah kita, terasa hebat. Itu adalah perasaan yang paling menakjubkan yang pernah ada, ya, selain bercinta dengan istri kita." William tersenyum penuh arti. Bagaimana mungkin menamparkan pantat Lancelot bisa mendekati menamparkan pantat Lilith yang bergelambir? Mengingat putri Amazon yang menunggunya di lantai Asgard membuat hati William yang dingin terasa hangat. "Masih ada dendam yang harus kita selesaikan," kata William yang berambut perak sambil menepuk bahu William. "Dan janji yang harus kita tepati," jawab William sambil menepuk bahu William yang berambut perak. "Jangan khawatir, aku bisa melakukannya dengan benar kali ini." William yang berambut perak menyeringai sebelum berubah menjadi partikel cahaya dan menyatu dengan tubuh William. Dia sekarang mengerti cara memutus lingkaran waktu yang mengganggu dunia. Bukan dunia yang waktunya telah berhenti, tetapi waktunya lah yang telah berhenti. Setelah mengalahkan Lancelot, dan memberikan tamparan tak terlihat ke wajah ayahnya, William mengerti bahwa kunci dunia ini adalah dirinya sendiri. Sekarang setelah dendamnya terhadap Lancelot dan ayahnya telah diselesaikan, sekarang saatnya untuk pindah ke tempat berikutnya, dan menepati janji yang dia buat kepada wanita menyedihkan yang menahannya sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. "Meskipun sudah terlambat beberapa kehidupan, sudah waktunya bagiku untuk menepati janji yang telah kubuat," ucap William lirih sebelum memunggungi sang raja yang pernah berjasa penting dalam hidupnya. Warna rambut William berubah dari perak menjadi hitam, dan mata abu-abunya berubah menjadi emas. Baju zirah yang dikenakannya menghilang dan digantikan oleh jubah pangeran yang mempercantik wajahnya yang tampan. Tak lama kemudian, ia menghilang dari tempat itu dan muncul kembali di gunung tempat ia meminum darah Astrape beberapa jam yang lalu. "Astrape, Bronte, Titania, kembalilah padaku," perintah William. "Tidak perlu mencari petunjuk lagi. Aku tahu kemana kita harus pergi selanjutnya." "Sesuai perintahmu, Tuan." William memanggil singgasananya dan duduk di atasnya. Ia kemudian meletakkan sisi wajahnya di atas kepalan tangannya yang terkepal sebelum memejamkan mata. Kenangan yang pernah hilang di Asgard membanjiri pikirannya. Kenangan yang berhasil ia dapatkan kembali di kehidupannya saat ini bab 1179 reuni di Alfheim. William menatap pemandangan bak fantasi saat dia berdiri di puncak gunung. Setelah ketiga dewa cantik itu kembali ke sisinya, Half-Elf itu meninggalkan Midgard bersama mereka dan pergi ke tujuan berikutnya, Alfheim. "Kalian bertiga, ikuti tur alam ini dan lihat apakah ada hal menarik di sana," perintah William. "Jangan datang menemuiku. Aku akan memanggil kalian saat waktunya tiba. Paling lama, kita akan tinggal di alam ini selama 4 hingga 5 hari sebelum kita pindah ke tempat berikutnya." "Sesuai keinginanmu, Tuan." Ketiga wanita itu membungkuk serempak sebelum terbang menuju langit. Meskipun perintah William pada dasarnya menyuruh mereka untuk pergi bertamasya, mereka tidak menemukan sesuatu yang salah dengan itu karena perintahnya mutlak. Saat ketiganya menghilang di cakrawala, tubuh William berubah menjadi sambaran petir dan terbang menuju tempat di mana seseorang telah menunggunya selama ribuan tahun terakhir. Tidak butuh waktu lama bagi remaja berambut hitam itu untuk tiba di tujuannya. Ia melayang di langit sembari menggunakan kemampuannya untuk menatap pemandangan yang telah memainkan peran penting dalam hidupnya saat ia masih menjadi William Pendragon. "Masih sama seperti yang kuingat," pikir William sembari melihat ke taman yang menjadi rumah bagi peri pemalas yang telah ia antar dari hutan tempat ia tinggal sebelumnya. Setelah melihat pemandangan yang penuh kenangan, William menggunakan kemampuannya untuk memperbesar gambar pondok kayu di kejauhan. Melewati dindingnya, ia melihat seorang wanita dengan rambut pirang panjang, meringkuk dalam posisi seperti janin. Ia memegangi jubah, dan memperlakukannya seperti bantal peluk. Noda air mata terlihat di wajah cantiknya, saat ia menangis untuk orang yang sudah lama tidak ia temui. Setelah melihat pemandangan ini, William merasakan sakit di hatinya karena ia tahu betul alasan di balik air matanya. Melangkah maju, peri setengah itu melintasi jarak yang sangat jauh dan muncul beberapa meter dari pintu pondok. Tiba-tiba,
keributan terdengar di dalam pondok kayu sebelum pintunya terbuka. Peri pirang yang biasanya menghabiskan waktunya untuk tidur itu berteriak sambil berlari ke arah William dengan tangan terentang. Rambut pirangnya yang panjangnya puluhan meter berkibar di belakangnya seolah-olah tidak berbobot. Secara refleks, William merentangkan tangannya lebar-lebar dan menangkap wanita cantik yang sedang menangis itu dalam pelukannya. Asedia, peri yang membawa dosa kemalasan, meratap dalam pelukan William, sementara William memeluknya erat-erat. Dia tidak menyangka reuni mereka akan terjadi seperti ini, dan remaja berambut hitam itu dapat merasakan kesedihan yang dialami peri cantik itu selama beberapa tahun kepergiannya. "Tidak apa-apa, aku di sini," kata William lembut sambil menepuk kepala elf yang menangis itu dengan lembut, yang memeluknya erat-erat. "Aku kembali, Asedia." Asedia tidak menjawab karena dia menangis seperti anak kecil. Seolah-olah dia lupa bagaimana berbicara, dan hanya menggunakan nalurinya yang kuat untuk memberitahu William betapa sedihnya dia. Keduanya berpelukan cukup lama. Half-elf itu tahu bahwa Asedia sedang mencurahkan semua kesedihan dan kesepian yang telah dia pendam dalam dirinya selama beberapa tahun terakhir, dan William mengizinkannya melakukan itu. Akhirnya, elf cantik itu menatap William dan menangkup wajahnya. "Salam, datang, Kak kembali," kata Asedia serak. Jelas, dia sudah lama tidak berbicara, dan dia kesulitan mengucapkan kata-kata yang ingin dia katakan. Sesaat kemudian, tubuh elf cantik itu melemah, seolah-olah dia telah kehilangan kekuatan untuk berdiri. Matanya perlahan terkulai, namun, ia melawannya dengan sekuat tenaga. Asedia takut bahwa ia hanya bermimpi, dan kekasihnya akan menghilang begitu ia terbangun. Karena itu, ia menggigit bibirnya hingga darah mengucur dari bibirnya, membuat remaja berambut hitam yang memeluknya khawatir. "Jangan sakiti dirimu sendiri," kata William tegas. "Aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini saat kau bangun." Asedia dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. William butuh waktu 1 menit penuh untuk menenangkannya, sehingga ia bisa menggunakan sihir penyembuhan untuk menyembuhkan luka yang telah ia timbulkan pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, Asedia meraih pakaian William, dan mencengkramnya dengan kuat sebelum ia tertidur, sementara dipeluk oleh pria yang telah ia tunggu sejak lama. Half-elf itu menatap wanita cantik dalam pelukannya dan menyeka air mata yang masih mengalir dari matanya. Salah satu penyesalan terbesar dalam hidupnya adalah tidak dapat menepati janjinya kepada Asedia. Sekarang setelah diberi kesempatan untuk melakukannya, dia akan memastikan bahwa gadis yang menyedihkan dan kesepian itu, yang diasingkan oleh rasnya sendiri, akan sekali lagi merasakan kehangatan seseorang yang berada di sisinya. Tanda pisah tanda hubung. Di kejauhan, Astrape, Bronte, dan Titania melihat pemandangan ini dengan penuh minat. Mereka tidak tahu siapa wanita di pelukan tuan mereka, tetapi mereka sangat ingin tahu siapa dia. Namun, sebelum mereka dapat terus menonton, mereka melihat William berbalik ke arah mereka, dan memberi mereka tatapan, "Sudah cukup menonton," yang membuat ketiga dewa itu ketakutan. Astrape, Bronte, dan Titania, seperti bebek liar yang terbang ke arah yang berbeda setelah mendengar suara tembakan. Mereka tahu bahwa mereka telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat dan William menangkap basah mereka. Karena tidak ada dari mereka yang ingin menghadapi kemarahan William, mereka memutuskan untuk menghilang, dan meninggalkan half-elf, dan kekasihnya yang cantik sendirian sampai tuan mereka memanggil mereka untuk kembali kepadanya. William mendengus sebelum membawa elf yang sedang tidur kembali ke dalam pondok mereka. Alasan utama dia memerintahkan ketiga dewa untuk pergi bertamasya adalah untuk mencegah mereka tetap berada di dekatnya, sementara dia bersatu kembali dengan Asedia. Meskipun elf yang malas itu memiliki kepribadian yang riang, dia terkadang bisa sangat nakal, terutama ketika William melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Untuk mencegah Asedia merasa cemburu, dia ingin ketiga dewa berada sejauh mungkin darinya. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa wanita di lengannya tidak akan punya alasan untuk membungkus William di rambutnya, dan menggantungnya terbalik karena kurangnya kehalusan bab 1180 keinginan Asedia. Beberapa jam berlalu sebelum si cantik dalam pelukan William mulai bergerak. Ketika Asedia membuka matanya, dia menatap William dengan mengantuk selama beberapa detik, yang menurut half-elf itu lucu. Ini bukan pertama kalinya William melihatnya dengan cara seperti ini, yang membuatnya teringat saat-saat yang mereka lalui bersama di masa lalu. Karena half-elf itu ingin menggodanya, William mencium bibirnya, membuat mata elf yang cantik itu terbuka lebar seperti piring. Ciuman itu tidak berlangsung lama,
dan ketika William menarik diri, dia tersenyum pada si cantik pirang yang matanya masih menatapnya dengan tidak percaya. "Selamat siang," kata William. "Apakah kamu tidur siang dengan nyenyak?" "Will," gumam Asedia sambil menatap mata emas William yang sangat berbeda dari yang diingatnya. "Maaf, haruskah aku kembali ke penampilanku yang lama?" tanya William. Asedia kemudian menggelengkan kepalanya sebelum memeluk kekasihnya. "Will, adalah Will," jawab Asedia. "Tidak ada yang akan berubah." William hanya tersenyum. Ia tidak ingin membantah perkataan Asedia, karena itu tidak akan ada gunanya. Alih-alih membalas, ia hanya menciumnya lagi. Kali ini, Asedia membalas ciumannya. Ciuman lembut itu perlahan semakin intens saat berubah menjadi ciuman penuh gairah yang membakar hati mereka. Setelah 5 menit, William menjadi orang pertama yang menarik diri dari rayuan Asedia. Tampaknya berpisah dalam waktu yang sangat lama membuat peri pemalas itu lebih berani dalam hal bertukar ciuman dengannya. "Aku merindukanmu, Asedia," kata William lembut. "Maaf aku datang terlambat." Asedia menggelengkan kepalanya sebelum memeluk William. Tidak perlu kata-kata karena ia sudah merasa sangat senang bahwa William telah kembali ke sisinya. Beberapa jam kemudian, keduanya meninggalkan pondok kayu dan berjalan-jalan di sekitar Violet Evergarden seperti yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Agar Asedia tidak lelah, William memutuskan untuk menggendongnya seperti seorang putri saat ia berjalan-jalan di sekitar jalan setapak yang sudah mereka lalui bersama saat ia masih bersamanya. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan-jalan, membuat jalan-jalan menjadi ramai. Tak lama kemudian, Asedia berbicara lebih baik. Keangkuhannya yang biasa kembali dan dia bahkan memastikan untuk mengeluh kepada William karena dia telah membuatnya menunggu lama. "Maaf, aku seharusnya datang lebih awal, tetapi keadaan menjadi tidak terkendali di Midgard." William meminta maaf. "Sebagai imbalan karena membuatmu menunggu, kau dapat meminta apa saja padaku. Apapun yang kau minta, aku akan melakukannya tanpa gagal." "Kau yakin?" Asedia bertanya balik. "Kau tidak boleh menarik kembali kata-katamu nanti. Kau tahu." William terkekeh. "Jangan khawatir, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Katakan saja apa yang kau inginkan, dan aku akan mewujudkannya." Asedia memejamkan mata seolah-olah dia sedang serius memikirkan apa yang harus ditanyakan kepada remaja berambut hitam yang menggendongnya seperti seorang putri. Half-elf itu tidak mengganggunya dan membiarkannya berpikir. Sebenarnya, William sangat penasaran dengan apa yang diinginkan Asedia. Ketika mereka bersama, selain kembali ke sisinya, si putri tidur tidak meminta apapun padanya. Sekarang setelah diberi kesempatan, Asedia menanggapi masalah itu dengan serius dan tidak terburu-buru memberi William jawaban. Akhirnya, setelah waktu yang cukup lama berlalu, si putri tidur membuka matanya dan memberitahu William apa yang sebenarnya dia inginkan. "Yosalfemer," kata Asedia, "aku ingin melihat ibu kota para peri, Yosalfemer." "Baiklah," William mengangguk. "Apakah kamu tahu di mana lokasinya?" Asedia mengangguk sebelum menggelengkan kepalanya. "Aku belum pernah ke sana sebelumnya," jelas Asedia. "Tetapi, aku diberitahu bahwa ibu kota peri berada di dekat tempat matahari terbit di timur." "Begitu," komentar William. "Kalau begitu, kita akan pergi ke sana besok. Apakah kau benar-benar akan membawaku ke sana? Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa kita akan pergi ke sana besok? Kau seharusnya lebih percaya padaku." Asedia menatap William dengan ekspresi ragu di wajahnya. Jelas, dia tidak percaya bahwa William dapat membawanya ke ibu kota peri, yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Melihat reaksinya, William memutuskan untuk menghukum si pemalas yang tidak percaya padanya. Beberapa saat kemudian, Asedia mendapati dirinya menggeliat dan tertawa pada saat yang sama saat dia terus-menerus digelitik oleh remaja berambut hitam itu sampai dia memohon padanya untuk berhenti. Tentu saja, William tidak mempersulitnya dan menghentikan tangan nakalnya untuk menghukum si cantik peri lebih jauh. Saat William menggendong kekasihnya menuju pondok kayu mereka, dia memerintahkan Astrape untuk menuju ke timur dan melihat apakah dia dapat menemukan ibu kota peri sebelum pagi tiba. Pelayannya yang setia menjawab panggilannya dan melakukan perintahnya. Di antara ketiga dewa yang melayani di bawahnya, Astrape adalah yang tercepat dari semuanya karena dia memiliki kekuatan petir. Dia yakin bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi Astrape untuk menemukan ibu kota peri yang tersembunyi di dalam wilayah timur Alfheim. Sama seperti Asedia,
Remaja berambut hitam itu tidak memiliki kesempatan untuk mengunjungi tempat lain di dunia peri, selain dari Taman Violet Ever. Dia juga sangat penasaran mengapa Asedia diasingkan oleh orang-orangnya. Malam itu, William memeluk kekasihnya yang bersemangat, yang tidak menolak rayuannya. Desahan Asedia yang dipenuhi dengan kesenangan bergema di dalam dinding pondok. Sudah terlalu lama sejak dia dan William bercinta satu sama lain. Gairah yang mereka tahan bertahan hingga tengah malam. Setelah bercinta mereka berakhir, keduanya berpelukan erat sambil memejamkan mata untuk tidur. Saat pagi tiba, mereka akan meninggalkan rumah kecil mereka untuk beberapa saat dan melakukan perjalanan menuju ibu kota peri. Entah mengapa, William merasa bahwa kali ini, orang yang perlu mengakhiri hidup mereka adalah Asedia dan bukan dirinya. Namun, dia tidak keberatan. Selama dia bisa membuat putri tidur itu bahagia, dia tidak keberatan membawanya ke ujung dunia dan kembali. William menutupi tubuh halus kekasihnya dengan selimut dan mencium keningnya, seperti yang dia lakukan sebelum meninggalkannya saat itu. Kata-kata tidak dapat mengungkapkan betapa bersalahnya dia setelah dia meninggal di Midgard, dan dibawa pergi ke Asgard. Dia telah berulang kali mencoba untuk kembali ke Midgard, agar bisa bersamanya lagi, tetapi itu tidak mungkin. Seiring berjalannya waktu, ingatannya tentangnya perlahan menghilang dari kepalanya, sampai dia benar-benar melupakannya. Kali ini, aku tidak akan lupa, kata William lembut sambil dengan lembut menarik peri yang sedang tidur itu ke sisinya. Kali ini, aku akan menepati janjiku padamu. Seolah mendengar kata-katanya, Asedia mengeluarkan suara dengungan sebelum meringkuk di dadanya. William tersenyum sebelum menutup matanya untuk beristirahat sedikit lebih lama, menggunakan peri cantik itu sebagai bantal peluk. Ini adalah balasannya atas apa yang dilakukan Asedia kepada istrinya, Chiffon, di Springs of Life. Entah mengapa, dia merasa tubuh istrinya cukup nyaman untuk dipeluk, dan memutuskan untuk melakukan hal yang sama ketika dia kembali ke hutan suci, setelah ekspedisinya untuk menaklukkan Hyperborea selesai.